Terutama itu adab, bukan ilmu. Untuk apa ilmu, pengetahuan, kalau adab tidak ada? Ini umat sudah dibutakan, dicolok dengan agama, demi agama, demi agama. Jangan ajari kami dengan doktrin-doktrin untuk perang dan perang. Lawan kita itu bukan sesama, lawan kita itu kebatilan. Mana sih kebatilan yang harus kita hadapi? Yang saya tahu adalah akhlak. Akhlak yang perlu dijaga, bukan kesemangatan perang. Mau perang sama siapa? Peranglah kepada diri kamu sendiri. Nafsu kamu itu perangi, bukan perang sesama umat begini. Ketika sudah terjadi seperti itu, tentu Tuhan akan memberikan bencana yang sangat besar, yaitu megatrust yang mendatangkan tsunami yang begitu dahsyatnya, sebagai bukan peringatan lagi, tapi azab. Rahayu, sedulur telatah gunung langit. Kali ini saya akan menyampaikan sesuatu yang mana sesuatu itu atas pertanyaan-pertanyaan dari sedulur telatah gunung langit juga, yaitu mengenai yang waktu itu saya membahas di video sebelumnya tentang tidak akan terjadi megatrust sebelum terjadinya perang saudara di Indonesia ini. Ya, wajar saja mereka menanyakan seperti itu, karena logikanya apa sih hubungannya perang saudara dengan megatrust? Tentu tidak ada kaitannya. Memang secara logika seperti itu ya. Cuman pada dasarnya, kalau menurut orang yang beragama, bahwa segala sesuatu itu, baik itu bencana ataupun kemakmuran, itu datang dari Yang Maha Kuasa. Namun, apakah Yang Maha Kuasa itu secara langsung mendatangkan? Tentu kan ada wakil-wakilnya, yaitu orang-orang khusus. Kalau orang spiritual, ada yang mengatakan bahwa itu dari leluhur kita. Atas kesepakatan para leluhur, maka terjadilah megatrust. Kenapa seperti itu? Karena yaitu tadi, batas-batas megatrust akan datang atau didatangkan, itu patokannya itu setelah perang saudara terjadi. Lalu apakah kita semua menghendaki perang saudara itu terjadi? Terus terang saya sendiri tidak menghendaki, bahkan sangat tidak menghendaki sekali. Bahkan jauh-jauhlah perang saudara, jangan pernah terjadi, terutama di negeri kita yang tercinta ini. Namun belum lama ini, terus terang saya menjalani lelaku, yaitu meditasi. Ya mungkin karena saya sudah berusia lah ya, tentu memikirkan sebagai warga negara, tentu memikirkan walaupun tidak bisa berbuat apa-apa, setidaknya ikut andil dalam memikirkan bagaimana sih ke depan bangsa kita ini. Nah, di situ, di saat saya melakukan meditasi,
Di saat sedang duduk, sampailah di Layaping Luyup. Terus terang, apa yang saya lihat di Layaping Luyup tadi, berat sekali kalau saya sampaikan. Cuman, apa ya, ini kalau nggak saya sampaikan, sepertinya beban moral buat saya. Walaupun itu bisa dibilang, eh, mungkin orang akan mengatakan, itu menghayal atau eh, imajinasinya sendiri. Ya sah-sah saja orang yang kalau mengatakan seperti itu. Cuman ini apa yang saya alami ya. Jadi apa yang saya alami ini akan saya ungkap. Walaupun berat sebenarnya. Jadi saya itu melihat ada 4 kelompok, yang mana 4 kelompok tadi berseteru sampai terjadi kericuhan, bahkan banyak terjadi korban yang bergelimpangan. Karena terutama dari yang 2 kelompok ini. Dari 2 kelompok ini itu eh, jumlahnya itu sangat besar sekali. Lebih mirisnya lagi, itu tetangga sama tetangga akhirnya jadi bermusuhan, yang mana pada akhirnya saling melukai, bahkan maaf-maaf terjadilah korban jiwa. Ini terjadi di beberapa tempat, bahkan sulit untuk dihitung berapa jumlah yang menjadi korban. Nah, 2 kelompok tadi itu memang sangat besar per kelompok itu, jumlahnya itu sangat besar sekali per kelompoknya itu. Tapi ini bukan antar negara, tapi antar umat, sesama umat, yang mana mereka hidup berdampingan satu kampung, bahkan satu RT. Mereka berseberangan pandangan, mereka berblok-blok, kemudian terjadilah kesalahpahaman karena saudaranya telah menjadi korban dari kerusuhan tadi yang diakibatkan dari kelompok yang berseberangan tadi. Nah, di situ pada akhirnya tentu pemerintah tidak tinggal diam. Akhirnya menerjunkan keamanan-keamanan, ya pastinya polisi. Tapi di situ polisi kewalahan, tidak mampu untuk mengatasi kericuhan yang tadi saya ceritakan. Kemudian diturunkan prajurit atau tentara, yang begitu banyaknya sekali tentara, tetapi kewalahan mengatasinya karena kericuhan sudah melebar kemana-mana. Ini yang saya lihat waktu itu, sesuai pandangan Simbah sendiri. Nah, di situ tentara pun kewalahan, bahkan pihak keamanan dari pihak kepolisian ataupun tentara itu sulit untuk mengatasi, bahkan terjadilah banyak korban juga di antara keamanan tentara-tentara tadi. Nah, pada akhirnya kesempatan untuk menyusupi, yaitu kelompok-kelompok yang memang ingin memporak-porandakan, ingin menghancurkan wibawa pemerintahan yang ada sekarang ini. Yang pada akhirnya di situ, ya ini yang agak berat ini yang saya lihat ya. Jadi di situ berhubung banyak sekali pihak keamanan dari pemerintahan
eh, polisi ataupun tentara itu sudah kewalahan, bahkan banyak sekali yang terjadi korban. Akhirnya apa? Diberondong itu untuk memukul mundur. Disitulah terjadi lebih banyak lagi korban. Dan itu berkelanjutan karena ini masih satu daerah, masih satu kampung, masih satu RT. Lalu apakah ini yang kita kehendaki? Tentu tidak. Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Jadi, rakyat Indonesia ini sekarang lagi terhimpit tentang perekonomian. Mencari pekerjaan pun sangat sulit. Dengan keadaan perekonomian yang sulit seperti itu, digunakan untuk memberikan kesemangatan, yang mana kesemangatan tersebut adalah kesemangatan menyimpang yang mengakibatkan clash di antara umat. Pemerintah kita sekarang itu sedang mengatasi masalah yang begitu besar. Belum terselesaikan juga. Namun, mohon maaf, tokoh-tokoh masyarakat yang seharusnya meringankan beban yang sekarang dipikul oleh pemerintah, justru malah menambah beban. Memang kelihatannya pemerintah itu diam. Cuman kan saya yakin Presiden kita Prabowo pasti berputar otaknya memikirkan bagaimana ini mengatasinya. Karena keduanya itu rakyatnya sendiri. Rakyat yang dibikin kacau oleh orang-orang tokoh-tokoh yang mengatasnamakan demi bangsa, demi negara, bahkan lah ini lagi yang lebih lanjut lagi ini ya, demi agama. Mereka sama-sama cari panggung tanpa menghiraukan bagaimana umat. Ya tolonglah ya. Ini terus terang saya sebutlah ya. Nggak masalah. Karena tanpa saya sebut pun mereka rakyat juga sudah tahu. Ini tolonglah ya. Ada dua kelompok tadi yang mendukung para habaib yang mengatasnamakan dirinya sebagai Habib lah ya. Satu lagi yang mengatasnamakan sebagai para mengatasnamakan mendukung para keturunan wali. Yang satu keturunan Rasul atau Nabi, yang satunya lagi itu. Ini pun kan tidak perlu sebenarnya. Pengakuan-pengakuan itu tidak perlu. Yang penting bagaimana perilaku. Yang patut dicontoh itu perilaku. Mau kalian dari Cina, mau dari Arab, kalau perilakunya di tanah Indonesia ini sesuai dengan adab, terutama itu adab, bukan ilmu. Untuk apa ilmu pengetahuan kalau adab tidak ada? Yang menggembarkan perang lagi, untuk apa? Kita itu butuh damai. Jangan dibutakan. Umat, jangan dibutakan. Agama itu bukan untuk membutakan. Ini umat sudah dibutakan, dicolok dengan agama, demi agama, demi agama. Tolonglah. Bikin nyaman rakyat ini. Umat butuh ketenangan. Yang mana masih membutuhkan pekerjaan. Nah ini.
Semoga apa yang saya sampaikan bisa terdengar oleh Bapak Presiden kita yang terhormat Bapak Prabowo. Memang permasalahan pemerintahan kita itu bukan hanya di perselisihan ini, tapi perekonomian memang. Cuma ini juga penting sekali. Karena umat diombang-ambing. Selesaikanlah. Yang tegas. Dan wahai engkau yang mengatasnamakan agama, berdamailah. Jangan membuat umat ini panik. Jangan membuat umat ini hilang arah, lalu tersesat. Jangan ajari kami dengan doktrin-doktrin untuk perang dan perang. Lawan kita itu bukan sesama. Lawan kita itu kebatilan. Mana sih kebatilan yang harus kita hadapi? Bisa juga yang mengangkat, yang menyemangati perang. Ayo perang itu belum tentu. Belum tentu. Itu hanya mencari panggung juga bisa. Bukan begitu caranya mencari panggung. Ayo, tebarlah kedamaian. Tebarlah kasih sayang. Tidak perlu berembal-embal agama. Kalau toh pada akhirnya umat yang rugi. Kalian, wahai keturunan Nabi. Kalian, wahai keturunan wali. Di sini, secara tegas, saya sebagai orang awam ingin menyampaikan yang saya tahu adalah akhlak. Akhlak yang perlu dijaga. Bukan kesemangatan perang. Mau perang sama siapa? Peranglah kepada diri kamu sendiri. Nafsu kamu itu perangi. Bukan perang sesama umat begini. Apa sih hasilnya? Mau ingin dipuji bahwa kalian itu kuat? Bahwa kalian itu hebat? Luar biasa kalian. Nah, ketika sudah terjadi seperti itu, tentu Tuhan akan memberikan bencana yang sangat besar, yaitu megatrust. Yang mendatangkan tsunami yang begitu dahsyatnya. Sebagai bukan peringatan lagi, tapi azab itu. Jadi, ini yang perlu saya sampaikan lagi. Pemerintahan yang sekarang ada, fokuslah pada perdamaian. Tentang megatrust memang itu perlu ditangani. Tapi yang saya ketahui tidak akan terjadi megatrust sebelum ada perang saudara. Tapi jika tidak ada perang saudara di Indonesia ini, yang saya tahu, megatrust tidak akan terjadi. Entah dengan apa Tuhan menghalaunya. Yang jelas, Tuhan lebih tahu bagaimana mengatasi masalah. Itulah tadi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa didengar oleh Bapak Presiden kita yang terhormat Bapak Prabowo dan para yang mengaku negarawan agar sama-sama membangun negara ini, bukan mengguncang pemerintahan, entah itu melalui gonjangan-gonjangan isu-isu yang sekarang terjadi, yang pada akhirnya juga bisa membingungkan umat. Nah, ini terus terang bukan hanya pemerintahan dan para negarawan-negarawan ya yang mengaku negarawan demi negara, demi undang-undang. Masa bodoh. Yang saya
sebagai orang awam, saya butuh damai, rakyat butuh damai, tidak butuh koar-koar kalian negarawan yang mengatasnamakan demi bangsa, demi negara. Yang penting rakyat butuh damai. Begitupun saya sampaikan kepada tokoh-tokoh agama yang sekarang lagi berseteru, agar tidak terjadi hal yang lebih besar. Ini baru percikan yang kemarin terjadi di Pemalang. Nah, pesan saya kepada saudara-saudara semua, terkhusus yang menonton video saya ini melalui channel YouTube Telatah Gunung Langit. Ayolah, sadarlah. Fokus. Jangan terpancing. Mereka, anggap aja mereka mau cari panggung, ya. Yang diuntungkan mereka, karena mereka itu mau cari panggung. Udah gitu aja, ya. Nggak usah ikut-ikutan. Fokus. Kalau mau mencari nafkah, ya udah fokus mencari nafkah. Bagaimana pemuda-pemuda yang masih dalam pendidikan, fokuslah ke pendidikan. Nggak usah terpancing. Ini demi bangsa kita, keutuhan persatuan negara kita. Sampai di sini dulu yang bisa saya sampaikan, dan mohon maaf bila ada sepatah dua kata ataupun semua kata yang saya sampaikan tadi menimbulkan lebih keruwetan atau banyak kesalahan. Hormat dari saya, Rahayu, Rahayu, Rahayu.